Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian, walau tidak bisa bertatap muka secara langsung. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Apalagi kalian sekarang sudah kelas 9, harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir dan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut pelajaran akidah akhlak, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, Iman kepada hari akhir. Anak-anak sekalian, kalian pasti semua pada tahu bahwa iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang jumlahnya ada 6. Kita sebutkan ya, meskipun diulang-ulang, jangan bosan, karena rukun iman ini harus benar-benar ada di dalam hati kita. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun, apalagi sampai lepas dari hati kita. Apabila ada orang yang melepaskan salah satu saja dari rukun iman ini, maka dia termasuk orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, apa arti dari iman kepada hari akhir? Sekarang kita akan membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu percaya sepenuh hati, yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat kehidupan di dunia ini akan berakhir dan seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran. Sehancur-hancurnya akan binasa, tidak tersisa sedikit pun, dan akan berganti dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Nah, kapan hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Rasulullah sendiri pun juga tidak tahu kapan hari akhir atau hari kiamat itu akan terjadi. Rasulullah hanya menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir. Yang mana tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam hari akhir. Rasulullah menjelaskan bahwa hari akhir itu terdiri dari 2 macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra biasa juga disebut dengan kiamat kecil, yang mana kehancuran dunia hanya terjadi pada sebagian kecil kehidupan saja dan bersifat secara lokal, individual atau kelompok tertentu, serta tidak terjadi secara menyeluruh atau secara serentak. Kiamat sughra ini misalnya kematian, bencana alam, atau kerusakan-kerusakan yang lainnya. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro disebut juga dengan kiamat besar atau kiamat yang sesungguhnya, yaitu kehancuran di dunia ini benar-benar menyeluruh, alam semesta dan semua isinya akan hancur binasa, tidak ada sisa sedikit pun. Dan setelah kiamat kubro ini terjadi, maka kehidupan di dunia ini akan benar-benar berakhir dan berganti dengan kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Anak-anak sekalian, mengenai terjadinya hari kiamat ini
banyak sekali firman Allah maupun sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat serta kehidupan di akhirat. Nah, berikut ini adalah beberapa dalil yang menjelaskan tentang hari akhir. Yang pertama yaitu dalil tentang kepastian terjadinya hari kiamat. Nah, dijelaskan di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, anak-anak, dari ayat 7 surat Al-Hajj tersebut dijelaskan bahwa hari kiamat itu dijanjikan oleh Allah pasti akan datang. Jadi jangan ada keraguan sedikit pun di hari kita mengenai akan terjadinya hari kiamat. Berikutnya adalah dalil tentang datangnya hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 107. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Nah, di surat Yusuf ayat 107 itu tadi dijelaskan bahwa hari kiamat itu akan datang secara mendadak atau tiba-tiba. Kita tidak akan menyadarinya. Jadi kita harus berhati-hati, siap-siap dengan selalu berbuat baik, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga saat hari kiamat nanti benar-benar datang, kita bisa melewatinya dengan selamat dan kita bisa hidup di akhirat dengan bahagia. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga. Allahumma amin. Selanjutnya adalah dalil tentang dahsyatnya hari kiamat. Anak-anak, hari kiamat itu nanti akan datang benar-benar dahsyat. Tidak ada yang bisa membayangkan. Hal ini sesuai yang diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Arti dari surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang menjelaskan tentang hari kiamat itu adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Demikian diterangkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 1-5 yang menggambarkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Nah, anak-anak, habis ini Ibu akan menyajikan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ilustrasi aja, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa mengetahui secara pasti bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu sendiri. Yang bisa dilakukan hanya menggambarkan atau ilustrasinya aja. Nah, sebelum kalian melihat ilustrasi tentang datangnya dahsyatnya hari kiamat, Ibu ingin memberikan tugas pada kalian, dan tugas ini harus kalian kerjakan dengan baik. Tugasnya apa? Mudah aja, yaitu tulis dalil tentang kepastian hari kiamat surat Al-Hajj ayat 7, tentang datangnya hari kiamat yang secara tiba-tiba surat Yusuf ayat 107, dan surat Al-Qari'ah 1-5. Ditulis di lembaran, nanti dikumpulkan saat luring. Oke, berikutnya kalian boleh melihat dahsyatnya hari kiamat seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Qari'ah. Namun sebelumnya Ibu ingin berpesan terlebih dahulu pada kalian, karena ini masih dalam masa pandemi, masih ada wabah. Jadi kita semua harus tetap waspada, tetap hati-hati. Semoga kita semua bisa terhindar dari wabah. Caranya gimana?
Yang pertama yaitu tetap bertawakal kepada Allah sambil berdoa, tapi juga sambil berikhtiar. Ikhtiarnya adalah stay at home, jangan kemana-mana bila tidak ada keperluan, dan apabila ada keperluan yang penting harus keluar rumah, maka jangan lupa memakai masker serta jaga jarak aman, social distancing, physical distancing, dan jangan lupa rajin-rajin untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Bila tidak bertemu dengan sabun dan air, maka bisa diganti dengan hand sanitizer. Oke, sebelum kita tonton bersama-sama tentang ilustrasi dahsyatnya kiamat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية.